Salafi, manhaj salafi. Ya. Salafi secara bahasa artinya pengikut para salaf. Salaf secara bahasa artinya terdahulu, sedangkan secara istilah salaf itu adalah 3 generasi terbaik yang telah disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu khairun nas qarni summal lazina yalunahum, itu Nabi dan para sahabatnya, summal lazina yalunahum yaitu para tabi'in, summal lazina yalunahum dan para tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi terbaik yang disebutkan Nabi itu dimulai dari generasi pertama yaitu para sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in. Inilah para salaf. Sedangkan sesudahnya ada para khalaf. Para khalaf yang mengikuti para salaf dalam beragama disebut salafi, pengikut para salaf. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 100 disebutkan generasi salaf pertama yang diridai Allah, yaitu para muhajirin dan ansar, para sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik dan benar. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Ini orang-orang yang diridhai Allah adalah para muhajirin dan ansar, dan disambung lagi dengan pengikut mereka, yaitu yang mengikuti muhajirin dan ansar dalam beragama dengan baik dan benar. Ini yang mengikuti para salaf pun diridhai Allah kalau mereka mau mengikuti mereka dalam beragama dengan baik dan benar. Jadi para salaf, pengikut para salaf disebut salafi. Ini manhaj salafi. Itulah generasi terbaik. Memang awalnya Islam itu dikenal dengan nama muslim-muslimah, tapi setelah terjadinya penyimpangan daripada ahli bid'ah, mulai dari adanya Mu'tazilah, adanya Khawarij, Syiah, dan kelompok-kelompok lain, akhirnya nama muslim-muslimah Ahlussunnah itu diklaim oleh semua orang. Akhirnya tidak ada pembeda, makanya ulama mengambil kata yang lebih rinci sesuai dengan dalil-dalil tadi, yaitu penisbatan kepada salaf, 3 generasi terbaik yang disebutkan dalam hadis tadi dan dalam surat atau ayat 100 generasi salaf pertama tadi, yaitu muhajirin dan ansar. Makanya ulama lebih merinci kepada kata salaf, sehingga nisbahnya adalah salafi, pengikut para salaf. Jadi pengikut para salaf ini mendapat jaminan keridhaan Allah dan surat At-Taubah ayat 100 tadi, wallazina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para salaf tadi dengan baik dan benar. Begitu juga disebutkan pada hadis 73 golongan. Satabtariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan, akan terpecah umatku jadi 73 golongan. Kullaha finnar illa wahidah. Jadi ditanya oleh para sahabat, mahya ya Rasulullah, ma'ana alaihi wasabi, dan itu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Jadi intinya saling berkait, saling menafsirkannya. Intinya memang rujukannya kepada Nabi dan para sahabat, kepada salaf, dan utamanya kepada para salaf generasi pertama, seperti surat At-Taubah 100 dan pada hadis 73 golongan tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Dan Ibnu Katsir pun dalam menerjemahkan surat Al-Ahqaf ayat 11 ini membuat kaidah law kana khairan lasabaquna ilaih, law kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik dan benar, tentu para sahabat telah mendahului kita untuk melakukannya. Karena para sahabat itu orang yang paling tamak dengan amal. Jangankan amalan wajib, amal-amal yang sunnahnya mereka bersegera dan saling berlomba-lomba. Kalaupun tak semua sahabat melakukan, minimal ada 1, 2 atau beberapa sahabat yang melakukan amalan tersebut, tak akan luput dari mereka. Jadi makanya law kana khairan lasabaquna ilaih, seandainya perbuatan itu baik dan benar, maka para sahabatlah yang telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Cuma harus kita bedakan antara mana yang namanya prosedur ibadah, mana yang namanya wasilah ibadah. Prosedur ibadah itu akan tetap mulai dari disyariatkannya
ibadah itu sampai pada hari kiamat besok tak akan berubah. Yang berkembang itu adalah wasilah ibadah. Itu wasilah-wasilah alat bantu yang membantu untuk menunaikan ibadah. Jadi wasilah alat-alat bantu yang digunakan untuk ibadah itu berkembang. Yang penting syaratnya tidak merusak prosedur ibadah. Itu dinamakan masoleh mursalah. Beda dengan bid'ah. Bid'ah itu dia membuat prosedur baru atau menambah-nambah atau mengurangi atau menyisipi ibadah-ibadah yang ada dengan tambahan, pengurangan, penyisipan, atau membuat ibadah baru tersendiri yang membuat tandingan untuk ibadah-ibadah yang telah ada. Makanya masalih mursalah itu beda dengan bid'ah. Masalih mursalah adalah alat bantu untuk menunaikan ibadah. Sedangkan bid'ah ini membuat ibadah baru atau merusak ibadah yang ada dengan tambahan, pengurangan, atau sisipan. Jadi kembali lagi, makanya para sahabat itu, para salaf itu, mereka tidak menghalalkan bid'ah, mereka melarang bid'ah, mereka tidak melakukan bid'ah. Makanya bid'ah-bid'ah yang mutabah sekarang itu intinya tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para salaf. Jadi generasi selain salaf inilah yang membuat bid'ah itu.